Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok 7 orang, yaitu Mujahidah, Muhammad Yusuf, Amalia Rahmadana, Indra, Jonathan Jatisa Songko, Muhammad Ridwan S, dan Novita Virginia, yang akan membahas mengenai jenis-jenis mesin listrik AC dan mesin sinkron. Baik, langsung saja pemateri yang pertama yaitu Novita Virginia yang akan menjelaskan mengenai pengertian mesin listrik AC. Kepada Novita Virginia saya persilahkan. Baik, langsung saja pada materi pertama yaitu pengertian mesin listrik AC. Mesin listrik AC adalah motor yang mengubah energi listrik AC menjadi energi mekanik dan generator yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik AC. Dua kelas utama mesin AC adalah mesin sinkron dan induksi. Arus medan mesin sinkron atau motor dan generator disuplai oleh sumber listrik DC sendiri, sedangkan arus medan mesin induksi oleh induksi magnet atau aksi transformator kebelitan medan. Mesin AC berbeda dengan mesin DC karena belitan jangkarnya hampir selalu terletak di stator, sedangkan belitan medannya terletak di rotor. Seperangkat tegangan AC fast diinduksikan ke dalam belitan jangkar stator mesin AC oleh medan magnet berputar dari belitan medan rotor atau aksi generator. Generator AC merupakan suatu mesin yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Pasokan input generator AC adalah energi mekanik yang disuplai oleh turbin uap, turbin gas, dan mesin pembakar. Generator AC bekerja berdasarkan prinsip hukum induksi elektromagnetik Faraday yang menyatakan bahwa gaya gerak listrik atau tegangan dihasilkan dalam konduktor pembawa arus yang memotong medan magnet seragam. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Untuk pemateri yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis motor AC. Kepada Indra, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai jenis motor AC. Sesuai dengan namanya, motor AC adalah motor yang menggunakan sumber listrik AC sebagai sumber utamanya. Motor ini banyak digunakan baik di peralatan rumah tangga ataupun di industri. Umumnya, motor AC dibagi menjadi dua, yaitu motor asinkron dan motor sinkron. Yang pertama yaitu motor asinkron atau induksi. Motor asinkron adalah motor yang kecepatan putar rotornya tidak sama dengan kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron sendiri adalah kecepatan yang sebanding dengan frekuensi dari sumber AC. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Ridwan S. Kepada Muhammad Ridwan S, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan melanjutkan materi kami yaitu motor asinkron, banyak tumpuan kedua. Seperti pada motor asinkron, di sini arus AC pada kumparan stator juga menyebabkan medan magnet yang berputar. Perbedaannya pada motor asinkron, kecepatannya rotor yang sama dengan kecepatan sinkron. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya itu mengenai jenis-jenis generator. Kepada Jonathan Jatisa Songko, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan generator asinkron. Generator asinkron adalah mesin induksi yang bekerja sebagai generator.
Oleh karena itu, mesin induksi mempunyai persamaan konstruksi yang sama untuk generator maupun untuk rotor. Generator ini mendapat eksitansi dari luar. Syarat utama tegangan dapat timbul untuk generator induksi adalah jika N sampai Ns dengan Nr sama dengan kecepatan rotor dan Ns sama dengan kecepatan sinkron. Terima kasih. Sekian materi yang saya bawakan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Untuk selanjutnya yaitu mengenai generator sinkron. Kepada Amalia Rahmadana, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu generator sinkron. Generator sinkron adalah arus bolak-balik yang menghasilkan tegangan dan arus bolak-balik atau alternating current atau AC yang bekerja dengan cara merubah energi mekanik atau gerak menjadi energi listrik dengan adanya induksi medan magnet. Perubahan energi ini terjadi karena adanya pergerakan relatif antara medan magnet dengan kumparan generator. Pergerakan relatif adalah terjadinya perubahan medan magnet pada kumparan jangkar atau tempat terbangkitnya tegangan pada generator. Karena pergerakan medan magnet terhadap kumparan jangkar atau sebaliknya, generator ini disebut sinkron karena kecepatan perputaran medan magnet yang terjadi sama dengan kecepatan perputaran rotor generator. Generator sinkron ini menghasilkan energi listrik AC dan biasa diproduksi untuk menghasilkan listrik AC satu fase dan tiga fase. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan materinya. Selanjutnya mengenai komponen motor listrik AC akan dijelaskan oleh Muhammad Yusuf. Kepada Muhammad Yusuf, saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Komponen-komponen motor listrik itu, yang pertama, stator. Stator merupakan komponen utama motor listrik, karena komponen ini akan bersinggung langsung dengan kinerja motor. Stator merupakan lilitan tembaga statis yang terletak mengelilingi poros utama. Fungsi stator adalah untuk membangkitkan medan magnet di sekitar rotor. 2. Rotor, coil atau komutator. Rotor merupakan lilitan tembaga yang bersifat dinamis. Bersifat dinamis dikarenakan lilitan ini menempel bersama mainshaft atau poros utama motor yang akan berputar. Sama halnya dengan stator coil, semakin banyak jumlah lilitan pada rotor, maka semakin besar pula putaran yang dihasilkan. Yang ketiga, mainshaft atau poros utama. Poros utama adalah komponen logam yang memanjang sebagai tempat menempelnya beberapa komponen. Selain rotor coil, komponen yang menempel pada poros ini adalah drive pulley. Umumnya, poros utama terbuat dari bahan aluminium yang anti karat. Selain itu, komponen ini juga harus stabil pada putaran dan suhu tinggi. Yang keempat, brush. Brush adalah sikat tembaga yang akan menghubungkan sumber arus listrik dengan rotor coil. Sikat ini menempel pada rotor kecil yang terletak di ujung rotor utama. Gesekan yang terjadi akan mengalirkan arus dengan arah yang sama walaupun rotor berputar, sehingga putaran dapat sinkron dan kontinu. Yang kelima, bearing. Karena motor menghasilkan putaran, maka diperlukan komponen khusus yang akan dijadikan bantalan agar putaran berlangsung dengan mulus. Inilah fungsi dari bearing, sebagai bantalan antara permukaan poros dengan motor housing. Bearing umumnya berbahan aluminium yang memiliki gaya gesek ringan sehingga tidak menghambat putaran motor. 6. Drive pulley. Komponen ini terletak di ujung bagian luas poros utama. Fungsinya untuk mentransfer putaran motor menuju komponen ini. Komponen ini umumnya berbentuk gear atau pulley
yang siap dihubungkan dengan komponen yang perlu digerakkan dengan motor. Yang ketujuh, motor housing. Motor housing di bagian terluar motor listrik akan menemukan sebuah plat besi yang digunakan untuk melindungi semua komponen elektrik motor. Selain itu, motor housing juga berfungsi untuk melindungi kita selaku pemakai dari putaran yang sangat tinggi. Sekian dari materi yang saya jelaskan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materinya. Selanjutnya yaitu konstruksi generator yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, dalam definisi teori generator merupakan sumber energi mekanik biasanya dengan menggunakan induksi elektromagnetik. Ditinjau dari konstruksi generatornya dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu rotor. Rotor ialah bagian generator yang dapat berputar. Bagian rotor dalam generator terdiri atas besi magnet yang berputar pada porosnya. Bagian rotor terletak di bagian tengah stator. Kutub magnet yang dipergunakan pada bagian rotor ada yang satu pasang kutub magnet dan dua pasang kutub atau lebih. Pada rotor terdapat kutub-kutub magnet dengan lilitannya yang dialiri arus arah melewati cincin geser dan sikta-sikta. Selanjutnya yaitu stator. Bagian stator pesawat generator merupakan bagian yang tetap. Bagian stator terdiri atas alur-alur yang dililiti gulungan kawat email. Gulungan kawat email pada stator dirangkai dalam hubungan tertentu dan gulungan kawat ini dipotong atau dilindungi oleh rumah generator itu sendiri dari goncangan yang diakibatkan oleh putaran rotor. Yang ketiga yaitu rangka stator. Rangka stator adalah bagian generator yang sangat penting sebagai tempat kedudukan bagian-bagian komponen generator. Rangka stator dibuat dari besi tuang. Rangka stator merupakan rumah dari bagian-bagian generator yang lain. Selanjutnya ataupun yang terakhir yaitu slip ring atau cincin geser. Dibuat dari bahan kuningan atau tembaga yang dipasang pada poros dengan memakai bahan isolasi. Slip ring ini berputar bersama-sama dengan poros dan rotor. Jumlah slip ring ada 2 buah. Masing-masing slip ring dapat menggeser sikat arang yang masing-masing sikat arang positif dan sikat arang negatif. Berguna untuk mengalirkan arus penguat magnet ke lilitan magnet motor. Baik, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.